Kiara namaya shekara namaya shekara takaya namaya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Mari tetap menyembah Tuhan. Kiara namaya shekara namaya shekara. Kiara namaya shekara Mari nyanyikan ini keluar dari hati setiap kita. Mari naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya ingatkan lagu ini tepat sebelum saya naik ke atas mezbah. Mari nyanyikan dan serukan Hineni. Biar itu keluar dari setiap hati kita. Bahwa kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Yang hanya melakukan apa yang Tuhannya suruh. Mari lakukan dengan segenap hati. Hineni, katakan Hineni. Katakan sekali lagi Hineni. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Buat kami bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan. Katakan lagi Hineni, Ajar kami menjadi domba yang keluh di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi domba yang keluh, ajar kami menjadi seorang Buat kami tetap setia Tuhan. dan setia. Bahwa kami mengerti Tuhan. Bahwa di bulan ini Tuhan, pertolongan hanya datang daripada-Mu Tuhan. Engkaulah penjaga-penjaga hidup kami Tuhan. Buat kami bisa bergantung sepenuhnya dengan Engkau Tuhan. Buat kami bisa melekat dengan hati-Mu Tuhan. Buat kami bisa melekat dengan sumbernya Tuhan. Bahwa semuanya hanya datang daripada-Mu Tuhan. Tugas kami Sampai Kau dapati setia di garis. Katakan lagi, ajar kami menjadi domba yang keluh. Tuhan, biar ini menjadi doa setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi domba yang keluh, ajar kami menjadi seorang hamba taat dan setia seperti diri-Mu. Mampukan setiap kami Tuhan. Mampukan kami untuk selesaikan bagian dan tugas kami sampai Kau dapati setia. Katakan sekali lagi, ajar kami menjadi domba yang keluh.
Ajar kami menjadi domba yang penuh. Ajar kami menjadi seorang hamba taat dan setia. Mari jamin setiap langkah kaki kami Tuhan, untuk Kau selalu mendapati kami setia tuntaskan setiap apapun tugas yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Biar di bulan ini Tuhan, kami bisa bergantung sepenuhnya dengan Engkau Tuhan. Bagian dan tugas kami sampai Kau dapati setia di garis akhir. Ini doa dan kerinduan kami di malam hari ini Tuhan. Bahwa kami untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami untuk mengerti bahwa semua yang terjadi adalah anugerah-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan biar jaminan-Mu tetap bersama dengan kami. Dan Kau dapati kami setia sampai garis akhir Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami, biar apapun yang keluar dari mulut hamba Tuhan, semua yang diberitakan semuanya berasal daripada-Mu. Sekali lagi ini acara-Mu Tuhan, Engkau bebas melakukan apapun seperti yang Engkau mau. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mungkin PPT-nya bisa tolong ditampilkan. Oke. Sambil menunggu PPT-nya ditampilkan, hari ini saya akan sharing dengan ibu saya. Kita akan membahas Mazmur 121 ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan coba menyampaikan isi hati Tuhan yang Tuhan wahyukan ke dalam hati saya coba sampaikan, dan biar Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian untuk setiap kita. Tema bulan ini adalah God is my keeper. Tuhan adalah penjaga-penjaga untuk setiap kita. Tuhan adalah pelindung untuk setiap kita. Tetapi bukan hanya di sana, artinya dalam saudara. Bahkan ketika diperdalam itu bisa diartikan sebagai berkat, bisa diartikan sebagai jaminan kalau kita bisa tangkap dengan iman itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Next. God is my keeper. Di dalam Mazmur 121 saya bacakan dulu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam tradisi Yahudi, setiap hari besar akan dirayakan di Yerusalem. Jadi di dalam 1 tahun mereka merayakan beberapa acara besar bagi orang-orang Yahudi. Dan orang-orang di daerahnya mereka akan ada satu waktu di mana mereka akan pergi semua berkumpul di Yerusalem. Dan Yerusalem itu ada di kota tinggi, ada di daerah tinggi. Sehingga mereka akan melewati pegunungan demi pegunungan. Makanya kenapa dikatakan di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Karena ini bisa menjadi sebuah perjalanan. Jadi untuk orang Yahudi, Mazmur 121 ini bisa mereka jadikan sebagai doa travel, perjalanan, doa perjalanan, ya. Bisa dijadikan juga mereka sering membuat doa yang dibungkus dalam sebuah kota kecil yang dinamakan mezuzah. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, jadi toko-toko di sana itu mereka menjual barang kecil yang nanti akan ditempelkan di pintu rumah, ya. Ketika orang Yahudi ini keluar dari rumah, ketika mereka masuk dari rumah, mereka percaya bahwa ada berkat dan jaminan Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kaki mereka. Dan mereka kadang ada yang memasukkan Mazmur 121 ayat 5 dan 8. Itu mereka lakukan. Dan mereka percaya bahwa jaminan perlindungan Tuhan itu turun atas hidup mereka.
Mazmur 121 juga merupakan kidung yang mereka nyanyikan. Jadi dalam waktu 1 tahun, dalam beberapa acara yang mereka lakukan, mereka akan menyanyikan lagu Mazmur 121 ini. Kenapa? Karena di dalam Mazmur 121 ini sangat banyak jaminan Tuhan dan berkat Tuhan atas penjagaan atas hidup mereka. Jika seseorang mengerti, itu bukan hanya sekedar ayat, tapi itu bisa jadi daging untuk setiap hidup mereka. Mazmur 121 ini dikatakan Tuhan penjaga Israel katanya. Dikatakan di sini penjaga. Penjaga itu apa? Penjaga adalah seseorang yang selalu mengawasi. Seseorang yang selalu menjaga. Seseorang yang selalu mengawal. Dan dia punya tanggung jawab yang dia bawa untuk selalu berjaga-jaga. Tetapi penjaga ini konteksnya dalam di sini bukan hanya seperti penjaga-penjaga biasa. Penjaga-penjaga biasa contohnya misalnya security misalnya. Atau hansip gitu misalnya. Dia akan keliling setiap malam untuk melakukan tugasnya dia. Bedanya apa dengan konteks ini? Bedanya adalah penjaga di sini itu punya rasa memiliki. Ada sense of belonging. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan tempat itu. Dia tidak akan pernah terlelap, dia tidak akan pernah tertidur. Kalau penjaga-penjaga biasa itu bedanya mereka hanya melakukan semuanya karena tugas. Kita sering lihat ya kalau pergi ke satu tempat mungkin ada seorang penjaga yang tertidur ketika malam hari gitu. Tetapi penjaga di sini adalah penjaga yang berbeda. Konteks penjaga di sini itu sama seperti kedekatan antara seorang ibu dan anak. Ada ikatan batin antara sang ibu dan anak. Itu penjaga di sini. Seorang ibu yang menjaga anaknya ketika beristirahat tidak akan pernah meninggalkan. Dia tidak pernah rela anaknya terluka sedikit pun. Konteks penjaganya di sini itu seperti itu. Jadi bukan sekedar hanya penjaga karena melakukan tugas, tetapi penjaga di sini ada rasa memiliki, ada sense of belonging. Ada ikatan batin dari ibu dan anaknya. Jadi apapun yang terjadi akan tetap menjadi tanggung jawab si penjaga ini. Kemanapun dia pergi, penjaga ini akan tahu. Mungkin masa depan yang akan kita lalui, penjaga ini akan tahu. Kenapa? Karena dia adalah penjaga-penjaga hidup kita. Bukan berarti hanya menjadi seorang penjaga yang berdiri di depan pintu. Tetapi dia adalah seorang penjaga yang ada di mana-mana. Melihat apapun yang kita lakukan. Dan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Penjaga ini juga dikatakan tidak akan pernah tertidur dan terlelap. Karena dia punya kedekatan yang sangat intim. Saya tadi sempat cari tentang contoh kedekatan antara ibu dan anak. Saya sempat membaca cerita ada seorang ibu di luar negeri. Pada usia 12 tahun ini seorang gadis ini dia tersetrum listrik saudara. Jadi umur 12 tahun dia itu hampir kehilangan 80% saraf tangannya kanan dan kiri gitu. Sehingga dia tidak bisa mengangkat tangan, sangat lemas tangannya gitu. Tahun-tahun berlalu anak gadis ini semakin terpuruk. Dia dibully oleh teman-temannya, dia dikatakan berbeda dan lain-lain. Singkat cerita, pada usia 25 tahun dia menikah dengan seorang pria. Dalam waktu dari umur 12 sampai 25 tahun dia akhirnya membangkitkan semangat hidup dia. Kepercayaan diri dia kembali bangkit. Yang tadinya gak bisa ngapa-ngapain, dia bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan tangannya yang mungkin terlihat kurang. Tapi akhirnya dia bisa. Pada usia 25 tahun akhirnya dia menikah. Dan tanpa dia sadar akhirnya dia hamil, mengandung dan mempunyai seorang anak. Dia berkata di cerita itu, mempunyai seorang anak untuk saya, sebenarnya itu tidak mempermudah hidup saya katanya. Saya tidak pernah bisa menggendong anak saya katanya gitu. Saya tidak pernah memberikan ASI untuk anak saya langsung kata dia gitu. Tetapi ada sebuah keajaiban. Dia katakan sebuah ikatan batin bisa membuat yang tadinya mustahil dia akhirnya bisa lakukan. Yang tadinya dia tidak bisa mengangkat tangan karena dia sangat mengasihi anaknya. Apapun yang
dia ingin lakukan, dia coba terus-menerus walaupun kesakitan dia katakan. Sampai akhirnya dia bisa menggendong anak ini dengan segala cara. Dan dia bisa memberikan yang terbaik. Setelah saya baca cerita itu, saudara, orang dunia saja dengan semua kekurangan yang dia miliki, dia masih memperjuangkan untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Tuhan kita, pasti dia akan memberikan lebih yang terbaik dari apa yang orang dunia bisa lakukan untuk setiap kita. Itu seperti apa yang saya bahas ini tentang penjaga, konteks kedekatan antara ibu dan anak. Dia tidak akan pernah terlelap, dia tidak akan pernah tertidur, dan dia akan selalu bersama dengan kita. God protects us. Penjaga adalah pribadi yang menjaga, mengawal, mengawasi, melindung seseorang agar selamat. Next. Mazmur 121 ayat 1 dan kedua. Ada terjemahan, ada a song of the stairway, saya bacakan. I look up to the mountains and hills, longing for God's help. Aku melihat ke gunung-gunung dan bukit-bukit merindukan pertolongan Tuhan. Tetapi apa yang dia lihat? Dia melihat gunung-gunungnya terlebih dahulu. But then I realize, dan baru aku tersadar, bahwa pertolongan dan perlindungan kita yang sesungguhnya hanyalah berasal daripada Tuhan. Fase manusia, kecenderungan manusia itu selalu melihat apa yang ada di depan mata kita dulu. Baru sampai terakhir kejepit pol, baru cari Tuhan. Itu yang harus kita rubah. Kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita misalnya, kita dalam keadaan darurat, kita dalam keadaan tidak aman, berbahaya. Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Apakah tempat yang aman? Apakah seseorang yang bisa kita andalkan? Apakah mungkin kita punya tabungan masa depan misalnya, investasi, asuransi atau apapun? Pernahkah ketika kita dalam bahaya yang sangat terjepit, kita ingat Tuhan? Ataukah kita ingat gunung-gunung kita? Kita lihat dulu apa yang menjamin di depan kita. Oh, seseorang yang bisa mengandalkan, yang bisa diandalkan untuk hidup saya. Dan pada akhirnya ketika kita mengandalkan orang tersebut dan akhirnya dia tidak bisa menolong, baru kita lari kepada Tuhan. Mulai hari ini rubah cara berpikir kita. Contoh misalnya, ada seseorang yang terjerat hutang sangat besar misalnya. Dia tidak tahu harus mencari kemana, dia tidak mencari pertolongan Tuhan, dia minjam pinjaman online misalnya. Apakah itu yang terbaik? Apakah kita mempunyai sesuatu sikap untuk mencari Tuhan lebih dahulu? Ataukah kita melihat gunung-gunung yang ada di depan kita? Terkadang memang gunung-gunung yang ada di depan kita terlihat lebih menjanjikan. Terlihat lebih menjamin. Terlihat lebih meyakinkan untuk setiap keputusan hidup kita. Tapi apakah kita tahu di balik itu semua apa yang akan terjadi? Ketika seseorang ditanya, kenapa kamu tidak cari Tuhan dulu gitu? Tuhan tidak ngomong apa-apa. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan tetap mau menunggu waktu Tuhan? Sampai Tuhan memberikan jawaban yang terbaik untuk hidupmu. Ataukah engkau menggesa-gesa Tuhan, mendorong Tuhan? Tuhan gimana kok engkau gak ngomong apa-apa? Saya ambil pilihan apapun yang ada di depan saya. Dan pada akhirnya ketika itu pilihan mengecewakan seseorang, kembali Tuhan yang disalahkan. Yang salah siapa saudara? Yang salah kita. Terkadang kita memilih sesuatu yang menggiurkan di depan kita, tetapi tidak percaya sama Tuhan. Kita bisa punya investasi apapun, kita bisa punya pegangan apapun untuk hidup kita. Tetapi tetap ada saatnya di mana things still go wrong. Sesuatu bisa saja terjadi anytime kapanpun. Tapi kalau kita pegang Tuhan, Tuhan akan pegang kendali seutuhnya atas setiap hidup kita. Sadarlah bahwa Tuhan adalah penolong sejati untuk setiap kita.
Dikatakan di sini, tetapi kemudian aku menyadari bahwa pertolongan dan perlindungan kita yang sesungguhnya hanyalah berasal dari Tuhan, pencipta kita yang menciptakan langit dan bumi. Gunung-gunung saja diciptakan oleh Tuhan. Masakan kita melihat gunungnya bukan melihat penciptanya. Tuhan kita adalah sang pencipta yang menciptakan semuanya. Mari pegang sumbernya, saudara. Jangan pegang apa yang menurut di depan mata kita baik. Tapi tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada saatnya di mana kita harus menunggu waktu yang terbaik. Siapa tahu itu adalah proses kedewasaan untuk setiap kita. Ketika Tuhan sedang mempersiapkan wadah itu. Mari tetap percaya dan pegang kendali atas hidup setiap kita. Next. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. I look up to the mountain and hills. Yang pertama, cara pandang kita harus berubah. Kalau selamanya kita memakai cara pandang kita yang lama, kita tidak pernah bisa melihat sesuatu yang baru. Kalau cara pandang kita terus berkata bahwa kalau Tuhan tidak menolong, saya ambil apapun yang ada di depan saya. Kalau memang Tuhan diam aja, Tuhan itu jahat. Apakah kita tahu rencana Tuhan dalam hidup setiap kita? Kalau seseorang punya kedekatan dengan Tuhan, seseorang mengenal Tuhan dengan sangat dekat, dengan sangat intim, punya hati yang rindu sama Tuhan. Dia akan menunggu sampai kapanpun, sampai Tuhan yang menjawab. Tetapi ketika seseorang tidak mengenal dan hanya mungkin mengenal dengan Tuhannya, dia tidak pernah bisa mengerti isi hati Tuhan. Seseorang yang berdoa, seseorang yang memandang ke atas dari bawah. Itu seperti yang saya katakan. Lihat sang pencipta, jangan hanya lihat gunungnya. Kalau kita terus melihat ke bawah, ketika kita menghadapi masalah, hidup kita akan semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Tapi ketika masalah itu datang, kita menghadap Tuhan, kita melihat ke atas. Tuhan akan memberikan pertolongannya yang ajaib untuk setiap kita. Punyailah hati yang rindu. Sikap hati kita harus benar. Dan jangan pernah jadikan Tuhan sebagai cadangan. Dulu saya pernah sharing di sini tentang sebuah perumpamaan ban serep ya. Jadi ketika mobil itu jalan, mungkin yang baru nyetir mobil, yang mungkin dikasih Tuhan mobil, tiba-tiba mungkin tidak pernah merasa bahwa kita harus ngecek ban serep itu ada atau enggak. Bahkan terkadang keberadaannya pun tidak pernah dicari gitu. Tapi ketika masalah datang, ketika mobil itu kempes, ketika mobil itu bannya meledak, pecah di tengah jalan, apa yang dicari? Ban serep. Jangan pernah jadikan Tuhan sebagai ban serep sekali lagi dalam hidup setiap kita. Punyailah sikap hati yang benar untuk selalu berpegang kepada sumbernya. Dan jangan pernah jadikan Tuhan sebagai cadangan. Ketika kita mencoba dengan segenap kekuatan kita, sampai ujungnya kita habis kekuatannya baru mencari Tuhan. Itu adalah pemikiran yang salah. Dari awal bergantunglah sepenuhnya dengan Tuhan. Next. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kata pertolongan di sini menandakan adanya tantangan atau bahaya yang sedang dihadapi. Saya percaya hidup kita tidak pernah selalu baik-baik saja. Ada saatnya di mana kita masuk ke dalam sebuah proses, ketika kita masuk ke dalam tanda kutip bahaya mungkin. Tapi mari kenali dan hidup bersama dengan Tuhan. Kuncinya di sini hanya percaya. Percaya saja untuk apapun yang sedang dihadapi bahwa Tuhan akan campur tangan dengan sempurna. Saya teringat dengan kesaksian Engkong Yusak, saudara, waktu saya mempersiapkan ini. Ketika beliau harus pindah rumah. Waktu itu akhirnya beliau pindah rumah ke Gatsu. Saya ingat banget ceritanya. Dari rumah yang lama itu hari Minggu, dari rumah yang lama semalamnya Tuhan berkata,
kamu harus pindah rumah katanya. Saya percaya kita semua tahu ya, Engkong Yusak itu punya sesuatu yang sangat spesial sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan ngomong apa, dia akan tetap lakukan gitu. Dia sangat punya kedekatan yang sangat intim dengan Tuhan. Balik lagi ke cerita, malam itu Tuhan berkata harus pindah rumah. Besoknya dia beritahu semua anaknya itu hari Minggu, kita akan pindah rumah katanya. Semua beres-beres semua barangnya, bahkan dia sudah memanggil tukang gerobak katanya di kesaksian itu untuk membawa semua barang-barangnya. Lalu emak istrinya bertanya, "Pah, kita mau pindah kemana?" "Saya juga gak tahu," kata Engkong. "Yang penting Tuhan bilang kita harus pindah rumah," katanya. Saya melihat respon emak di cerita kesaksian Pak Yusak itu dengan sangat santai. Mungkin karena sudah sering terjadi juga ya. Dengan sangat santainya Engkong Yusak ini masih tetap ke gereja. Dia sudah menyuruh anak-anaknya ringkesin barang, masukin ke dalam gerobak. Dan tukang gerobaknya di pagi hari itu nanya, "Pak, mau diantar kemana?" katanya. "Saya juga gak tahu," katanya. Akhirnya Engkong Yusak ini pergi ke gereja, dibawa semuanya naik motor. Katanya satu motor bisa goncengan berberapa, saya gak tahu waktu itu. Pergi ke gereja dan akhirnya balik. Pulang dari gereja, Engkong Yusak ini hanya ngedrop istrinya dan anak-anaknya di rumahnya. Dia bilang, "Saya pergi dulu, Tuhan suruh saya pergi cari rumah," katanya. Singkat cerita, Engkong Yusak ini nanya sama Tuhan, "Tuhan, saya harus pergi kemana?" katanya. "Ikuti saja arahku." Akhirnya saya juga terkejut dan sangat ajaib ya menurut saya. Ketika perjalanan, Roh Kudus itu berbicara, belok kiri, belok kanan, lurus, belok kiri, belok kanan, lurus. Sampai akhirnya sampailah dia di semua rumah besar, garasinya terbuka katanya tapi tidak ada orang. Engkong Yusak turun dari motor, Engkong Yusak masuk. Tuhan berkata, "Ini rumahnya." Dia bingung, "Kok ini rumahnya?" katanya. "Ini kan masih ada orangnya," katanya. "Masuk saja ke dalam," katanya. Akhirnya Engkong Yusak ini masuk ke dalam, dia melihat ada seorang pria keluar akhirnya. "Mau cari apa, Pak?" katanya. "Saya mau cari rumah." Singkat cerita, orang ini berkata, "Kok Bapak tahu saya jual rumah?" katanya. "Saya jual rumah di Jalan Gatsu, Pak," katanya. "Berapa harganya?" Akhirnya mereka ngobrol dan akhirnya sebenarnya terjadi negosiasi. Tetapi seingat saya akhirnya istrinya lari dari dalam. Dia bilang, "Kasih rumah ke orang ini," katanya. "Ada seseorang yang ngomong sama saya harus dikasih rumahnya ke orang ini." Dan akhirnya singkat cerita, Engkong Yusak bisa dapat rumah yang di Gatsu. Apakah yang terjadi akan sama jika itu terjadi dalam hidup setiap kita? Ataukah kita terus berkata dan menggerutu sama Tuhan, "Tuhan, kok gak ada jalannya? Kok sampai bahkan hari H Engkau suruh kami pindah rumah, tidak ada tanda-tanda apapun." Tetapi yang Tuhan inginkan adalah berjalan step by step dan bergantung sepenuhnya dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi masalahnya adalah Engkong Yusak mungkin punya sangat kedekatan dengan Tuhan. Apakah kita punya kedekatan yang sama atau tidak? Seseorang yang tidak punya kedekatan tidak akan pernah bisa percaya. Bahkan lebih cenderung untuk meragukan Tuhan. Mari di hari ini renungkan, apakah setiap kita sudah punya kedekatan dengan Tuhan? Apakah Tuhan ketika Tuhan ingin men-stretch iman kita untuk percaya, kita masih tetap mau percaya sama Tuhan? Atau di tengah jalan iman kita berguguran? Jadi di hari ini, mari percaya, itu adalah kunci untuk kita bisa mendapatkan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Mungkin terlihat tidak meyakinkan dan membingungkan gitu. Tapi saat itulah di mana Tuhan ingin kita berjalan side by side, berdampingan bersama dengan Tuhan. Karena ketika itu terjadi, itu akan menjadi kesaksian yang sangat hebat untuk hidup setiap kita. Next. Dikatakan di ayat yang ketiga,
Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dikatakan di sini bahwa kakimu tidak akan goyah, akan tetap ada penjagaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Apapun yang terjadi, kaki kita tidak akan goyah. Di bahasa Inggrisnya dikatakan, He will guard and guide me. Tuhan yang akan menjaga dan menuntun kita. Never letting me stumble or fall. Bukan hanya goyah, tetapi dia tidak akan membuat kita tersandung dan terjatuh. Ada jaminan Tuhan yang turun di bulan ini. Seperti yang dikatakan di Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari percaya bahwa jaminan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan mari percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah rela untuk kita tersandung dan terjatuh. Tetapi kuncinya, apakah kita mau tetap percaya dengan Tuhan? Apakah kita masih punya hati yang rindu dengan Tuhan? Ataukah kita masih punya kedalaman dalam pengenalan akan Tuhan? Ikuti maunya Tuhan. Ada selalu di dalam jalurnya. Seperti yang Pak Daniel pernah katakan ya. Jalannya memang tidak mudah. Pelan-pelan saja pasti nyampe kok. Ikuti aja semuanya. Pelan-pelan. Tuhan ingin kita berjalan berdampingan. Pasti semuanya akan indah pada waktunya. Dikatakan di sini bagaimana cara Tuhan menjaga hidup kita. Seringkali kata tidak yang keluar dari mulut Tuhan menjaga hidup kita dari bahaya dan kesusahan. Tetapi masalahnya sekali lagi, apakah respon hati kita masih benar? Ataukah kata tidak yang Tuhan berikan itu justru mengecewakan hati kita? Ketika kita sedang berdoa, Tuhan aku sedang bergumul dengan sesuatu. Justru Tuhan berkata tidak nak. Dan di saat itu juga ada seseorang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ataukah kita menjadi seseorang yang berkata, oke Tuhan, kalau memang Tuhan berkata tidak, mungkin wadah saya belum siap. Mungkin saya masih harus diproses. Mungkin masih ada proses pendewasaan untuk hidup saya. Punyai respon dan sikap hati yang benar. Seseorang yang sangat mengasihi anaknya, dia tidak akan pernah rela anaknya terjatuh dan tersandung. Dia akan berkata no. Contoh, ada seorang anak mainan gunting misalnya umur 1 tahun. Dia senang dengan gunting dibolak-balik. Orang tuanya akan segera berkata no, tidak dan langsung mengambil gunting itu. Apakah anak itu mengerti? Menurut saya tidak. Dia akan menangis dan berkata mungkin dalam hatinya orang tuaku jahat. Apa yang aku senangi justru diambil. Itu tergantung proses pendewasaan dalam hati kita. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, tangkap dengan respon hati yang benar. Karena percayalah Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Yang kedua, tongkat didikan Tuhanlah yang membuat hidup kita tetap ada dalam jalur yang tepat. Tuhanlah yang membuat kita tetap ada di jalurnya. Keluar sedikit, disuruh masuk lagi. Ketika kita dimasukkan ke dalam sebuah proses, itu saatnya kita akan tahu dari mana kita berasal. Kita akan mengerti bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Bahkan sampai hari ini kita bisa bernafas pun, semuanya karena anugerah Tuhan. Sadari kita berasal dari mana. Dan jangan pernah mau dibuntuti oleh kesombongan. Yang merasa bahwa aku bisa menyelesaikan dengan semua kekuatan yang aku punyai. Aku pintar, aku kuat, aku hebat. Tapi sadarilah di hari ini, tema bulan lalu, Amazing Grace, anugerah yang sempurna. Biar anugerah yang sempurna itu kita punyai untuk di bulan ini kita sadar bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita hanya bisa bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jangan pernah melihat gunung-gunung yang ada di depan kita yang terlihat menjanjikan. Tapi percayalah bahwa semuanya akan terjadi di waktu Tuhan. Kembali ke ayat 3, Tuhan adalah penjagaku, Dia tidak akan pernah melupakan atau
mengabaikanku. Atau di bahasa Indonesianya yang sering kita baca, penjagamu tidak akan terlelap. Sekali lagi ini seperti kedekatan seorang ibu dan seorang anak. Ada sense of belonging dan attachment. Saya berdoa biar melalui ayat yang pertama dan kedua, kita bisa mengerti dan jadikan itu rema untuk setiap hidup kita. Jangan berharap dengan apa yang ada di depan mata, tetapi berharaplah dengan yang di atas, Sang Pencipta kita. Dia yang sudah menggariskan hidup kita, Dia tahu mana yang baik dan benar untuk setiap kita. Jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah kecewa atas apapun yang menjadi jawaban Tuhan atas hidup setiap kita. Karena Dia tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya lanjutkan dengan ketika tema bulan ini didapatkan saudara, Tuhan menjaga seluruh kehidupan kita. Apakah saudara menyadari ketika Tuhan ingatkan, Tuhan menjaga seluruh kehidupan kita, ada jaminan perlindungan, ada jaminan tuntunan sempurna dalam setiap kita. Jangan sampai ketika Tuhan memberikan tema ini, nak warning nak, sekelilingmu tuh ada apa? Jangan sampai kita terjatuh, jangan kita sampai keluar dari apa yang Tuhan rindukan. Karena ada sebuah penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita coba-coba keluar dari jalan yang daripada Tuhan, terus kita katakan, kok Tuhan gak menjaga hidup kita? Saudara, mari ketika Tuhan ingatkan pada malam hari ini, jangan sampai udah dapat tema ini, tapi kita berjalan suka-suka kita, mau-maunya kita, kedagingan kita apa? Aku mau ikuti semua, karena Mazmur 121 mengatakan Tuhan, perlindunganku, Tuhan menjaga seluruh kehidupanku. Enggak saudara. Tapi kita harus punya kerjasama sama Tuhan. Bagian kita apa, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi janjinya buat setiap hidup kita. Di dalam PPT ini mengatakan walaupun kita berjalan di jalan yang berbatu dan licin, tetapi ada jaminan Tuhan bahwa Dia yang akan terus menjaga kehidupan kita. Namun tetap ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu apa? Menjaga hati kita. Dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23. Terjemahan sehari-hari, saudara, dikatakan jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sini dikatakan menentukan jalan hidupmu. Kualitas hidup kita ditentukan dengan apa saudara? Keputusan kita sehari-hari. Kalau keputusan kita salah, ya itu kita. Kalau keputusan kita benar, ya itu tetap kita. Tapi apakah kita bisa setiap hari benar-benar mengambil keputusan yang benar-benar tepat yang Tuhan mau? Setiap hari kita diberikan sesuatu oleh Tuhan, nak, ada sebuah keputusan yang engkau harus ambil. Tapi Tuhan mengatakan, nak, keputusannya ini. Kita bisa memilih ke kiri, kita bisa memilih ke kanan. Kita bisa untuk terdiam, bahkan kita pun bisa untuk berlari. Itu keputusan kita, saudara. Setiap hari. Kita bisa memilih keputusan untuk marah. Kita bisa memilih keputusan untuk kita terbawa dengan emosi kita. Setiap hari. Tapi yang Tuhan ingatkan pada malam hari ini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Setiap hari saudara, kita diingatkan oleh Tuhan apa? Diingatkan jagalah hatimu baik-baik. Kalau seandainya kita sudah terpancing untuk marah, ataupun kita terpancing untuk sesuatu kedagingan yang lebih kuat, mari kita belajar
Aku mau cara hidupku, keputusanku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Walaupun rasanya saudara, Tuhan yang ini kok begini ya Tuhan jalannya. Tapi itu yang Tuhan rindukan saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang me-WA saya. Ada sesuatu ilustrasi saudara yang bagus. Dia katakan gini, penjagaan Tuhan adalah seperti pagar berduri. Seperti pagar yang ada di depan kita. Dikatakan ya, kalau kita misalnya pergi ke tempat taman safari dikatakan jangan mengeluarkan tangan. Ya, nanti ya binatang buasnya siap menyantap kita gitu kan ya. Tapi kita merasakan kalau pagar berduri yang ada di depan kita adalah sebuah tantangan, sebuah ancaman buat kita. Sehingga Tuhan kenapa ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Kenapa kok hidup bersama engkau jadi banyak gak bolehnya. Tapi saudara mari renungkan dan sadari. Betapa Tuhan sangat menginginkan setiap kita hidup di dalam perlindungannya. Apapun yang menjadi keputusanmu pada malam hari ini, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan gak mau ada kita yang terjatuh, ada kita yang terhilang, ada kita yang tergeletak. Tapi yang Tuhan rindukan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita mau buka dari Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Bisa ditampilkan? Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, Tuhan membuktikan bangsa Israel mereka diberikan tiang awan dan tiang api. Dikatakan di ayat 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan kita. Dia memberikan semuanya buat kita. Mari nak ikut berjalan sepakat dengan aku. Harus ada kerjasamanya saudara. Saudara, kok kita baca setiap hari ya di Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Setiap pagi kita baca. Tapi kuncinya apa saudara? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggris, di dalam secret place-nya Tuhan. Secret place di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Secret place di mana tempat suatu rahasia kita bertemu dengan Tuhan. Di situ kita bisa untuk berdoa. Apa yang menjadi isi hati kita dan kerinduan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, dari ayat ini ketika bangsa Israel diberikan Tuhan tiang awan dan tiang api, Tuhan yang ada di depan mereka. Dan buat kita pun Tuhan yang ada di depan kita. Jangan coba-coba kita mendahului apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kadang terlintas tanpa doa kita mungkin melaluinya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah Tuhan berjalan di depan mereka. Diberikan tiang awan dan tiang api. Saudara, yang saya tangkap ya saudara dari Tuhan. Kuncinya adalah mari baca firman Tuhan. Itu kunci yang buat kita Tuhan berikan. Di dalam firman Tuhan ada jalan keluar buat setiap masalah hidup kita. Ada kekuatan yang daripada Tuhan buat setiap hidup kita. Kalau Tuhan katakan aku berjalan di depanmu nak. Mari hidup melekat dengan aku. Tapi kalau kita tidak punya pegangan firman Tuhan, apa yang keluar dari hidup kita? Firman atau kedagingan kita?
Yang Tuhan rindukan adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi isi hidup kita dengan semua yang Tuhan rindukan. Dengan banyak baca firman Tuhan. Saudara, kalau setiap pagi dibagikan banyak baca firman Tuhan, karena saya sangat diberkati dengan setiap hari banyak baca firman Tuhan. Kalau saudara berkata, kok aku biasa-biasa aja, baca dengan sebuah pengertian. Ada sesuatu yang baru, yang terus dibukakan Tuhan. Kalau dulu Pak Yusak bilang gini, kalau nggak ngerti simpan di kulkas dulu. Nanti suatu saat akan mengerti. Ya. Jadi jangan pernah bosan saudara baca firman Tuhan. Ini makanan rohani yang harus kita baca. Kalau setiap hari kita bisa makan sehari 3 kali. Tapi kalau misalnya gini, aku puasa baca firman Tuhan ya gak bisa. Mau diberi makan apa kerohanian kita? Yang berikutnya saudara, kita mau baca dari Keluaran 14 ayat 10 sampai 13. Ya. Dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, di ayat tadi dikatakan Tuhan sudah memberikan tiang awan dan tiang api kepada orang Israel. Tapi di sini dikatakan mereka mengeluh. Mengapa engkau membawa aku keluar dari Mesir? Apakah dikatakan di sini tidak ada kuburan apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Ada keluhan-keluhan yang keluar. Mari introspeksi diri kita. Ketika Tuhan berkata, nak, aku menjaga seluruh hidupmu. Mazmur 121. Tapi apakah masih ada keluhan-keluhan seperti bangsa Israel ini? Suatu kedagingan yang keluar dari hidup kita. Menuruti kedagingan kita daripada pimpinan daripada Tuhan. Saudara Mesir berkata tentang apa saudara? Berbicara lebih menuruti kedagingan. Mesir berbicara tentang apa? Diperbudak dengan kedagingan kita. Sehingga kita merasa nyaman, aku merasa nyaman di sini. Tapi Tuhan memberikan tiang api dan tiang awan. Nah, ayo keluar, aku mau membawa engkau ke tanah perjanjian. Janjinya Tuhan buat setiap kita. Masuk di dalam tanah perjanjiannya Tuhan. Masuk di dalam janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Tapi kadang kita bertanya, mana penjagaan Tuhan buat hidupku? Contohnya seperti bangsa Israel. Di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, mereka mengeluh, mana, bagaimana, harus berbuat apa, kenapa harus keluar? Ya, saudara, seringkali kita seperti itu. Saya pun kadang seperti itu. Masih ada ketidakpuasan, masih ada kekecewaan. Di Mazmur 121 pada Tuhan katakan, akulah penolongmu. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, ya, bagaimana respon kita? Apakah kita berkata, Tuhan sudah terlalu lelah, sudah terlalu capek, sudah penuh jadwalku? Ada enggak yang berkata seperti itu? Sehingga kita memberikan tidak lagi bisa memberikan yang terbaik. Karena apa? Kedagingan kita jauh lebih kuat daripada Tuhan mau membawa kita ke tanah perjanjian. Mari saudara renungkan. Kalau kita diberikan kesempatan melayani Tuhan,
sebagai sesuatu kesempatan kita bisa untuk mengucap syukur lewat pelayanan kita. Apa yang kita bisa berikan sama Tuhan? Ketika Tuhan berikan kelimpahan, ketika Tuhan berikan udara, ketika kita bisa bangun pagi, ketika kita bisa di tempat ini memuji, menyembah Tuhan. Dan kita bisa beraktivitas setiap pagi. Malam ini Tuhan menginginkan setiap kita, ayo keluar dari Mesir kita. Jangan kita meninabobokan kedagingan kita. Aku lelah, aku capek, aku gak bisa lagi. Ketika diberikan sesuatu yang lebih, kita lakukan dengan sesuatu. Aku udah capek, biasa-biasa aja. Saudara, malam ini kita bertobat dan datang kepada Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dari dulu yang kita gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan ajarkan kita. Untuk kita bisa melakukan banyak hal. Mungkin yang dulunya tidak bisa menari, Tuhan berikan kemampuan untuk menari dan bisa untuk melayani. Mungkin yang dulunya gak bisa musik, Tuhan berikan untuk bisa memainkan musik yang terbaik. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Ataupun apa yang menjadi bagian kita, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan di saat kita merasakan, Tuhan kok rasanya seperti ini ya? Mari kita berkata, seperti yang dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mari saudara, kalau kita masih ada ya Mesir-Mesir dalam kehidupan kita, kedagingan kita jauh lebih kuat. Kita melayani dengan sesuatu memberikan yang udah apa adanya aja. Mari saudara bertobat. Ya, gak mungkin kita masih ada Mesir-Mesir dalam hidup kita. Tuhan tarik kita masuk dalam tanah perjanjian. Ada janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Lepaskan itu. Jangan kita mau diperbudak dengan semua kedagingan kita. Ya caranya bagaimana? Matikan semua kedagingan kita. Tadi kita menyanyikan lagu awal. Saudara, lagu Hineni. Ini aku domba yang keluh. Belajar setia dan taat sampai garis akhir. Yang berikutnya saudara. Di dalam ayat 14 dikatakan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di sini dikatakan dan kamu akan diam saja bukan berarti ya udah aku diam aja, aku nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi di sini diam adalah kita berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Diam dan benar-benar Tuhan apa yang kau mau. Tuhan yang akan berperang untuk kita. Kalau kita masih banyak bicara dengan sesuatu yang tidak Tuhan berkenan, bagaimana Tuhan akan berperang untuk hidup kita? Saudara, kalau kita pikirkan gitu ya, Tuhan akan berperang untuk kamu. Ya, otomatis kita akan nanya gitu ya. Kalau ada seseorang, yaudah aku gantiin kamu, pasti kita akan nanya gini, aku harus ngelakuin apa ya? Gimana caranya? Pokoknya orang itu akan mengatur begini gitu ya. Dan Tuhan pun gini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tapi bukan berarti kita tidak masuk alurnya Tuhan. Tetaplah ada pada jalannya Tuhan. Dan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tadi pagi saya dapat kata do the best and never give up. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan tidak menyerah. Karena Tuhan yang berperang untuk kita semua. Dan yang berikutnya saudara, di ayat selanjutnya adalah Tuhan membawa bangsa Israel menyeberangi laut Tebrau, laut merah. Di situ mereka kepepet banget saudara. Udah dikejar-kejar Firaun, mereka tadi udah mengeluh gimana caranya gitu ya. Di sini padang gurun, di depan laut. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi.
Pernah gak saudara merasakan sesuatu yang kepepet, aduh rasanya udah gak ada jalan keluar, rasanya aduh kayak mau mati gitu mungkin ya. Ada yang suka ngomong gitu ya, aduh rasanya udah gimana nih gak ada jalan keluarnya. Tapi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka diajak untuk keluar. Ada sesuatu yang Tuhan katakan, Tuhan buat kepada Musa. Mari angkat tongkatmu dan arahkan kepada laut itu. Dan laut itu terbelah menjadi dua dan bangsa Israel melewati semuanya. Saudara, di dalam Tuhan sebagai penjaga kita, ada hal-hal yang buat kita mustahil, buat Tuhan tidak mustahil. Ada hal-hal yang buat kita gak mungkin, tapi buat Tuhan itu mungkin. Mari saudara, hari ini jangan kita terlena dengan keadaan. Kadang kita melihat, oh itu lebih bagus, oh itu lebih indah gitu ya. Saya punya sebuah kesaksian saudara. Waktu beberapa waktu yang lalu, kami pelayanan ke Nias bertahun-tahun yang lalu saudara. Saya selalu diingatkan Tuhan ini, nak belajar dari hal ini. Waktu itu saudara kami menginap di sebuah hotel. Waktu siang sebelum pelayanan suami saya tuh buat rekaman khotbah di tepi laut gitu ya. Dia ngambil posisi yang ini laut, ini ada pohon-pohon, dia naik ke situ. Ketika dia udah rekaman, saya tuh di sini, saya mau foto ke sana gitu ya. Tempatnya bagus, seperti rumput dan langsung laut. Wah bagus gitu ya. Suami saya berkata gini, jangan turun, foto di sini aja. Saya bilang enggak, saya mau turun ke bawah karena itu bagus. Jangan di sini aja. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya turun saudara. Apa yang terjadi di bawah, saya langsung jatuh dan kepala saya kena batu. Di situ suami saya langsung loncat gitu ya, nolong saya. Saudara, itu yang saya kira rumput, ternyata itu lumut saudara. Kita belajar ya. Di Amsal 16 ayat 25 ya, dalam terjemahan FAYH dikatakan ada jalan lebar dan menyenangkan yang nampaknya benar di mata orang, tetapi menuju kebinasaan. Makanya tadi dikatakan, seringkali Tuhan berkata tidak, tapi kita lihat itu bagus. Seringkali kita nggak nanya Tuhan, karena kita sudah tertarik. Ya tadi, seperti saya turun langsung jatuh saudara. Karena ternyata bukan rumput, tapi lumut yang licin, yang akhirnya membuat jatuh. Saya ingat terus dengan hal itu dan Tuhan katakan, nak belajar. Gak semua yang indah itu membawa semua yang baik. Gak semua yang kamu lihat dan kamu inginkan itu aku suka. Oleh karena itu saudara, mari kuncinya adalah bagaimana hati kita punya respon yang benar kepada Tuhan. Bagaimana kita merasakan bahwa penjagaan Tuhan penuh atas hidup kita. Atau kita merasakan biasa-biasa aja. Saya merasakan perlindungan Tuhan penuh dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, dalam hidup AOC, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan sangat penuh. Bagaimana dengan saudara? Dikatakan, ya saya baca Mazmur 121 saudara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan buat setiap kita.
Di ayat 7 dan 8, kata menjaga Tuhan katakan sampai 3 kali. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada sesuatu penegasan di dalam firman ini. Tuhan menjaga, menjaga, dan menjaga. Ada yang dari Tuhan, ada yang dari, sungguh yang ilahi yang daripada Tuhan terjadi buat setiap kita. Oleh karena itu saudara, mari tetapkan hati kita bahwa penjagaan Tuhan buat hidup kita bukan sesuatu yang biasa. Penjagaan Tuhan buat setiap hidup kita sesuatu yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat spesial buat setiap kita. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan sebuah lagu. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari nyanyikan keluar dari hatimu. Dia jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saudara, Yesus Tuhan sebagai seorang Bapa, sebagai seorang kekasih, sebagai seorang sahabat, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu buka jalan. Ada caranya yang ajaib untuk menolong saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, pada malam hari ini, ketika Tuhan ingatkan hati kita, mari keluar dari mesir-mesir kita. Apa yang menjadi kedagingan kita, apa yang Tuhan tidak suka, apa setiap keputusan kita yang salah, mari saat ini datang kepada Tuhan dan bertobat. Kuncinya adalah saudara, mari berjalan dalam ketetapan Tuhan. Saudara, percaya sepenuhnya sama Tuhan bahwa Dia pegang kendali dalam seluruh kehidupan kita. Dia tidak pernah gagal, saudara. Ketika kita jatuh, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dia akan mengangkat kita kembali dan berkata, "Nah, ayo jadi kuat, karena keselamatan yang daripadaku aku sudah berikan kepadamu." Saudara, mari sadari pada malam hari ini bahwa penjagaan Tuhan buat kita bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi sesuatu yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat ajaib.
Dia tidak pernah terlelap. Dia menjaga kita siang dan malam. Pertolongan kita datang daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali saudara, bahwa Tuhan buka jalan buat setiap kita. Buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bercara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buat jalan, dia buat jalan. Saudara, Tuhan mengingatkan kalau pada malam hari ini saudara berkata, Tuhan, tolong aku Tuhan. Ada sesuatu di depanku atau masalah hidupku yang aku merasakan aku tak sanggup. Ataupun saudara merasakan sesuatu, beban hidup. Mari saudara angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara, mari angkat tanganmu. Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Mari angkat tanganmu. Saudara yang streaming juga silakan. Tuhan, hamba bawa setiap anak-anak-Mu yang pada malam hari ini mengangkat tangannya Tuhan. Kami tahu pertolongan kami hanyalah yang daripada-Mu Tuhan. Hamba bawa setiap anak-anak-Mu. Mereka mempunyai sesuatu beban dalam hidup mereka ataupun masalah hidup mereka. Tuhan, hamba bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau jalan keluar untuk semuanya Tuhan. Engkau tidak pernah terlelap dan Engkau tidak pernah tertidur. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari tetap percaya, mari tetap percaya. Katakan dalam hidupmu saat ini, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah melewati hidupku. Tuhan sangat mengasihimu. Ketika engkau mengalami ini, ada next level yang akan terjadi buat hidupmu. Tapi tetap berada pada jalan yang Tuhan mau. Tetap seirama hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kekuatan yang daripada Tuhan mengalir. Kekuatan yang daripada Tuhan mengalir. Ada hikmat yang daripada Tuhan.
buat semuanya Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, mari buka Alkitab saudara, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaan. Ini yang saya mau Anda perhatikan dengan teliti saudara. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tapi sekali pada waktu dulu saudara, setiap kali persembahan seringkali buat saya sebagai sebuah beban. Pada waktu saya harus memberikan persembahan sebuah beban saudara. Jujur, saya mau ngomong apa adanya. Tapi beberapa tahun terakhir saudara, sebelum Pak Daniel dipanggil pulang, saya belajar satu hal bahwa persembahan itulah sebuah kesempatan kita untuk mengambil sesuatu yang dari surga. Dari mana? Dari mana jalannya? Sudah saya pelajari bahwa di surga itu ukuran surga dan ukuran bumi itu beda saudara. Nanti saya akan jelaskan. Saya mungkin hari ini akan ada ambil waktu sedikit aja saudara. Nggak lama-lama banget, tapi lebih lama dari biasanya. Lihat di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 bilang gini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya gini, ketika Tuhan bilang satu hari, artinya 1000 hari di sini saudara. 1000 tahun, bukan 1000 hari. 1000 tahun. Artinya ukuran surga kalau diukurkan dengan ukuran dunia itu akan berlipat kali ganda. Paham gak saudara? Belum paham nih saudara? Sekali lagi saudara ya. Ukuran surga jika diturunkan ke dunia, maka itu akan berlipat kali ganda. Satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di bumi. Satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 hari bagi Anda dan saya. 1000 tahun bagi Anda dan saya. Sampai situ paham saudara? Artinya indeks satu harinya Tuhan ketika diukurkan kepada kita, itu akan ribuan kali lipat. 1000 kali, bukan ribuan saudara. Satu hari 1000 tahun. Ngerti saudara? Oke, buka lagi Alkitab saudara. Matius pasal yang ke-16 ayat yang 19b. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Korelasinya apa saudara? Tadi firman Tuhan yang awal bilang, apa ya ukuran yang kau pakai akan kembali diukurkan kepadamu. Oke, itu. Yang kedua, indeks surga jika turun ke dunia akan menjadi ribuan kali lipat. Tadi firman Tuhan bilang apa? Apa yang engkau lepas di bumi terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Artinya gini, pada waktu kita memberikan persembahan, Anda harus punya sebuah pemahaman, pengertian. Engkau sedang melepas sesuatu di bumi ini. Dan sesuatu di surga terlepas sesuai dengan jumlah yang engkau lepaskan. Oh ya dong, apa yang kau pakai ukur, diukurkan kepadamu. Tapi ketika engkau memberi
melepas sesuatu, memberi persembahan, melepas sesuatu di bumi, jumlahnya di surga akan terlepas. Dan terlepas itu artinya dia akan turun dari surga menuju kepada ribaan Anda. Kan tadi firman Tuhan bilang apa? Beri maka akan dipadatkan dan jatuh kepada apa? Ribaanmu. Nah, ingat, ukuran yang di surga, yang terlepas di surga. Jika jatuh ke ribaanmu, maka itu akan lebih kecil, lebih gede, saudara. Anda misalnya lepas 1 juta. Surga bilang, dia sudah lepas 1 juta. Firman-Nya berkata, maka di surga terlepas 1 juta. Dan terlepas dan itu akan jatuh ke ribaanmu. Saya mau tanya, 1 juta surga ketika datang ke bumi, jumlahnya lebih besar atau lebih kecil? 1 hari di surga, datang ke bumi diukur menjadi apa? 1000 tahun. Saudara, Anda harus punya pengertian. Ketika kau memberikan persembahan, Anda tidak sedang menyiksa atau membebani hidupmu. Anda sedang mengambil sesuatu. You gaining, you taking something from heaven. Dan ketika kau yang kau ambil itu, jumlahnya tidak menjadi sama seperti yang kau lepas di bumi. Karena yang di surga indeksnya jauh lebih besar daripada di bumi ini. Saudara punya pengertian, saudara. Punya pengertian. Ketika persembahan, jangan jadikan ini beban. Jangan ini jadikan, ya pendeta gendut itu lagi yang ngomong persembahan lagi. Jangan gitu. Ya jangan ngata-ngatain saya juga sih. Tapi yang penting sudah ada harus mengerti. Persembahan sebuah kesempatan untuk Anda menerima yang dari surga buat hidupmu. Saudara, saya pernah lihat sebuah tayangan video khotbah, saudara. Pada waktu persembahan, saya melihat gereja itu menjadi kacau chaos. Saudara. Kenapa? Mereka lari dari belakang, lari dari ujung kanan, ujung kiri. Untuk berlomba-lomba melemparkan persembahan ke kotak persembahan, saudara. Nah, buat saya, mentalitas seperti itu yang Anda harus punya. Oh ya, kita harus memberi dengan kasih dan cinta dan tidak harap balik. Tapi hukum berkata, tabur dan tuai. Dan ini ketetapan Tuhan juga berkata, apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Dan itu akan jatuh kepada ribaanmu. Dan jelas indeksnya, surga ketika sampai di bumi akan menjadi ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu lipat kali ganda buat hidup Anda dan saya. Hari ini mari punya pengertian yang baru, saudara. Persembahan bukan beban, but it is an opportunity. Ini adalah sebuah kesempatan untuk kau terima yang dari surga. Amin, saudara. Amin, saudara. Lemes. Di sini lemes banget, kayaknya ya persembahan lagi. Ya gak apa-apa, saudara. Nanti saya yang praktek aja. Anda gak mau praktek gak apa-apa, saudara. Nanti saya akan wakili. Nanti termasuk semua yang jadi jatah Anda biar jadi jatah saya aja. Saya tidak keberatan menerima jatah berkat Anda untuk saya. Sungguh tidak keberatan, saya suka rela menerima yang harus jadi jatah Anda. Biar jadi jatah saya saja. Rugimu, untungku. Mari sekali ini tutup matamu. Beri dengan ketepatan. Tanya berapa jumlahnya. Nah, kau akan lihat, saudara, apa yang kau berikan. Ini akan bermultiplikasi. Sesuai dengan indeks surga yang turun ke bumi. Apa yang
kau lepas hari ini, terlepas di surga, turun ke bumi, jatuh ke dalam ribahan. Dan engkau akan lihat ada sebuah pelipat gandaan yang ajaib terjadi buat hidup. Buat yang di rumah yang lagi streaming, mari siapkan persembahan. Ada nomor rekening di layar, Anda bisa taruh, Anda bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Dan Anda harus paham satu hal. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Kiaratakaya shatakarapayas. Satakaralapayas shatakarapayas. Satakaralapayas. Kiana nama-nama-nama-namayas. Kiaratakayas. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. You are great, you are great. How great thou art. Sing it one more time, say then sing my soul. My soul, my Savior, God to thee. Kalau kau sudah tahu berapa yang kau harus persembahkan, mari maju ke depan, taruh di altar Tuhan. Taruh di kotak persembahan ini. Kalau kau sudah tahu berapa yang kau harus persembahkan, taruh, lepaskan di bumi, dan biar itu terlepas di surga. Nah, banyak di rumah kau sudah tahu berapa yang kau harus transfer, kau transfer, ada nomor rekening di layarmu. Nah, mari lakukan dengan ketaatan, kesetiaan, dan ketepatan. My Savior God, to thee. How great thou art. Yes, you are great, you are great, you are great. How great thou art. Say one more time, dancing my soul. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami malam hari ini ke hadapan-Mu Bapa. Mari Tuhan yang berkati, Tuhan yang bawa semuanya jadi korban yang harum, jadi dupa yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan yang memberkati dan kami percaya ini semuanya jadi tanda kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.